Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Di sini merupakan beberapa nantinya materi ya, kompetensi teknis PPPK guru dan beberapa soal-soal FR tentang penilaian autentik, umpan balik, dan juga refleksi. Silakan disimak penjelasan berikut ini. Apa itu penilaian autentik, Bapak Ibu? Yaitu penilaian yang dilakukan berdasarkan tugas-tugas nyata yang mempresentasikan keterampilan dan pemahaman siswa dalam konteks dunia nyata. Contohnya, ya ada penilaian proyek, portofolio, observasi kinerja, dan lain-lain. Dan ada juga istilah yaitu penilaian formatif ya. Apa itu penilaian formatif? Yaitu penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik dan memperbaiki proses belajar siswa ya. Contohnya boleh memakai kuis ya, diskusi dan refleksi. Tujuan utamanya kalau tujuan dari penilaian autentik yaitu dapat mengukur keterampilan yang relevan dengan dunia nyata, sedangkan tujuan untuk penilaian formatif yaitu dapat membantu siswa memahami kemajuan mereka dan mengarahkan pembelajaran lebih lanjut. Ada beberapa karakteristik penilaian autentik berkonteks nyata ya Bapak Ibu ya, yaitu menggunakan situasi atau tugas yang relevan dengan dunia siswa ya. Yang pertama ada berbasis kinerja ya, menilai tindakan nyata siswa seperti membuat karya ataupun memecahkan masalah. Ada lagi berupa proses atau produk ya, dapat menilai bagaimana siswa bekerja dan hasil akhirnya berupa produk ya. Dan juga karakteristiknya berpusat pada siswa ya, dapat memberikan ruang bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Karakteristik penilaian formatif ya berlangsung terus-menerus ya Bapak Ibu ya. Itu dilakukan selama proses pembelajarannya, bukan hanya di akhir. Kalau memberikan umpan balik itu fokus pada memperbaiki proses pembelajaran siswa ya. Dapat mengidentifikasi kesenjangan, dapat membantu guru memahami area yang perlu ditingkatkan. Dan juga karakteristik penilaian formatif partisipatif ya, dapat melibatkan siswa dalam proses evaluasi untuk memahami tujuan belajarnya. Contoh penilaian autentik dan formatif ya, misalnya proyek pembuatan poster lingkungan, presentasi penelitian sederhana ya, simulasi pemecahan masalah. Kalau formatif contohnya kuis interaktif, tanya jawab, refleksi harian, ataupun melalui jurnal belajar. Jadi Bapak Ibu ya, kita kenal ya Bapak Ibu ya. Di sini ada asesmen ya, terbagi dua juga di sini asesmen as and for learning dan asesmen of learning ya. Apa tujuannya Bapak Ibu ya? Kalau di sini asesmen diagnostik itu mengidentifikasi ya kemampuan awal siswa ya, yaitu identifikasi kebutuhan belajar ya. Kalau asesmen formatif tujuannya memantau dan memperbaiki proses pembelajaran. Kalau assessment of learning atau asesmen sumatif ya, itu dapat mengukur hasil akhir belajar. Bagaimana waktu pelaksanaannya Bapak Ibu ya? Kalau asesmen diagnostik itu waktu pelaksanaannya sebelum pembelajaran ya. Kalau asesmen formatif itu selama pembelajaran, kalau asesmen sumatif itu setelah pembelajaran selesai. Fokusnya kalau asesmen diagnostik ya, fokus pada kelemahan, potensi, dan kebutuhan siswa. Kalau asesmen formatif, fokusnya kepada kemajuan belajar siswa. Kalau asesmen sumatif, fokusnya terhadap capaian kompetensi akhir ya. Contoh instrumennya bagaimana Bapak Ibu? Jika asesmen diagnostik ya, contohnya ada pretest, wawancara ataupun angket ya. Kalau asesmen formatif contohnya seperti diadakan kuis, diskusi ataupun tugas harian. Tapi kalau asesmen sumatif contoh instrumennya seperti ujian akhir, proyek atau portofolio ya. Kalau fungsinya bagaimana Bapak Ibu? Kalau asesmen diagnostik, fungsinya dapat perencanaan strategi pembelajaran oleh guru ya. Kalau asesmen formatif, fungsinya dapat memperbaiki proses pembelajaran ya, apa yang harus diperbaiki untuk pertemuan selanjutnya. Dan kalau asesmen sumatif dapat menilai capaian belajar siswa. Oke Bapak Ibu masih tetap semangat ya. Kita masuk contoh soal SJT yaitu penilaian autentik dan formatif ya. Penilaian berdasarkan proyek situasi
Begini soalnya. Anda sedang mengajarkan tema pahlawan nasional kepada siswa kelas 4. Anda meminta siswa membuat buku mini tentang seorang pahlawan pilihan mereka. Sebagian besar siswa mengumpulkan hasil sesuai instruksi ya, tetapi beberapa siswa menghasilkan karya yang jauh dari ekspektasi. Apa langkah terbaik Anda? Ya, ada A, pilihannya Bapak Ibu, memberikan nilai rendah kepada siswa yang hasil karyanya tidak sesuai sebagai bentuk evaluasi terhadap mereka. Yang B, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki karya dengan bimbingan tambahan. Dan C, menyampaikan kepada orang tua siswa untuk membantu mereka menyelesaikan tugas di rumah. D, membuat rubrik penilaian yang lebih sederhana agar siswa mudah memahami instruksi di masa depan. Dan E, membiarkan hasil karya apa adanya untuk menghormati usaha siswa. Silakan dijawab ya Bapak Ibu ya dalam waktu 35 detik. Lebih baik di pause ya video ini dan jawabannya kita lanjut ke slide berikutnya. Jawabannya apa Bapak Ibu ya? Jawabannya adalah B ya. B itu memiliki 5 poin ya. Yaitu dapat memberikan kesempatan memperbaiki adalah langkah formatif yang mendukung pembelajaran siswa. Selamat kepada Bapak Ibu ya yang dapat 5 poin. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Ini merupakan soal tentang pemanfaatan hasil asesmen ya untuk perbaikan pembelajaran ya Bapak Ibu ya atau biasanya disebut dengan umpan balik ya atau feedback ya. Oke Bapak Ibu, kita lihat soalnya. Anda menggunakan kuis harian untuk mengevaluasi pemahaman siswa tentang materi pelajaran IPA. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa belum memahami konsep yang diajarkan. Apa langkah Anda berikutnya? A. Melanjutkan materi selanjutnya agar siswa tidak tertinggal jadwal pembelajaran. B. Memberikan tugas tambahan kepada siswa untuk mempelajari ulang materi di rumah. C. Mengadakan diskusi kelompok kecil untuk mengidentifikasi kesulitan siswa dan menjelaskan ulang konsep. D. Menyediakan video pembelajaran sebagai bahan pendukung siswa belajar mandiri. Dan E. Mengulang kuis dengan soal yang lebih sederhana untuk meningkatkan nilai siswa. Mana jawabannya yang paling tepat Bapak Ibu? Silakan dijawab dalam waktu 35 detik. Jawabannya di slide berikutnya. Oke Bapak Ibu, jawabannya adalah C ya. C ini memiliki 5 poin. Diskusi kelompok kecil adalah langkah formatif yang efektif untuk memperbaiki pemahaman siswa. Selamat kepada Bapak Ibu ya yang mendapatkan 5 poin. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Kita masuk lagi soal yang ketiga yaitu penilaian autentik multidisiplin ya. Soalnya begini, dalam tema lingkungan sehat, Anda meminta siswa membuat proyek yang melibatkan mata pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Proyek ini adalah laporan hasil wawancara siswa tentang kebersihan lingkungan di sekitar rumah. Sebagian siswa kesulitan menyusun laporan yang sesuai format. Apa tindakan Anda? A. Memberikan contoh laporan yang baik untuk dijadikan acuan. B. Meminta siswa mendiskusikan kesulitannya dengan teman sebaya. C. Menyediakan template laporan sederhana agar siswa lebih mudah ya menyelesaikan tugas. D. Membiarkan siswa menyusun laporan sesuai kreativitas mereka tanpa format khusus. Dan E. Mengganti tugas laporan dengan tugas lain yang lebih sederhana. Silakan dijawab dalam waktu 35 detik dari sekarang. Maka jawabannya apa Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah C. C memiliki 5 poin. Template membantu siswa memahami struktur laporan sambil tetap melatih kemampuan mereka. Selamat kepada Bapak Ibu ya yang mendapatkan 5 poin. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini merupakan contoh soal strategi penilaian otentik ya Bapak Ibu ya. Anda diminta merancang penilaian otentik untuk tema kehidupan di desa dan kota di kelas 4 SD. Penilaian mana yang paling sesuai? Ya, yaitu memberikan siswa soal pilihan ganda tentang perbedaan desa dan kota. Yang kedua, meminta siswa membuat poster yang menunjukkan kehidupan desa dan kota. Yang ketiga, menugaskan siswa membuat laporan observasi setelah mengunjungi desa atau kota. Yang keempat, mengadakan diskusi kelas tentang kelebihan dan kekurangan hidup di desa dan kota.
Dan yang kelima, meminta siswa menulis esai tentang pendapat mereka mengenai kehidupan di desa atau kota. Silahkan dijawab ya Bapak Ibu dalam waktu 35 detik dari sekarang. Maka jawabannya adalah 3 ya. 3 itu merupakan nilainya 5 poin. Laporan observasi mencerminkan pengalaman langsung sesuai penilaian otentik. Selamat bagi Bapak Ibu yang memperoleh 5 poin. Oke Bapak Ibu, masih tetap semangat kan? Ini merupakan contoh ya soal evaluasi pembelajaran berbasis literasi. Dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5, Anda diminta untuk mengukur kemampuan literasi siswa menggunakan cerita rakyat sebagai bahan bacaan. Namun beberapa siswa kesulitan memahami makna cerita karena kosakata yang sulit. Apa yang harus Anda lakukan untuk memastikan evaluasi berjalan efektif ya? Yang pertama itu memberikan siswa kamus untuk mencari arti kata sulit secara mandiri. Yang kedua, menyederhanakan kosakata dalam cerita sebelum diberikan kepada siswa. Yang ketiga, memberikan panduan membaca yang menjelaskan kosakata sulit sebelum memulai evaluasi. Yang keempat, memilih cerita rakyat lain yang lebih mudah dipahami. Dan yang kelima, membiarkan siswa mencoba memahaminya tanpa intervensi agar belajar mandiri. Silakan Bapak Ibu dijawab dalam waktu 35 detik dari sekarang. Dan jawabannya di slide berikutnya. Oke, apa jawabannya Bapak Ibu? Jawabannya adalah pilihan yang ketiga ya. Pilihan yang ketiga memiliki 5 poin. Panduan membaca membantu siswa memahami teks dengan lebih baik tanpa mengurangi nilai literasinya. Selamat kepada Bapak Ibu ya yang sudah mendapatkan poin yang 5 ya. Oke, Bapak Ibu, soal yang terakhir tentang umpan balik. Ini merupakan contoh soal refleksi untuk pengembangan profesional ya Bapak Ibu ya. Setelah melakukan pembelajaran tematik tentang lingkungan hidup, Anda menyadari bahwa sebagian besar siswa merasa bosan dan kurang terlibat. Sebagai guru, bagaimana Anda sebaiknya merefleksikan pengalaman ini untuk meningkatkan pembelajaran berikutnya? Pilihan yang pertama itu meminta siswa mengisi kuesioner tentang pendapat mereka terhadap pembelajaran. Yang kedua, menganalisis apakah materi yang disampaikan sudah relevan dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, mencari umpan balik dari rekan sejawat tentang metode pembelajaran Anda. Yang keempat, mengubah metode pembelajaran dengan mencoba pendekatan baru tanpa melakukan evaluasi. Dan yang kelima, melibatkan siswa dalam merancang strategi pembelajaran berikutnya. Silakan Bapak Ibu ya di post video ini dan dijawab dalam waktu 35 detik dari sekarang. Oke Bapak Ibu, jawabannya adalah pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua itu memiliki 5 poin. Analisis relevansi materi itu dapat membantu merancang strategi yang lebih efektif. Selamat kepada Bapak Ibu yang telah memiliki poin 5. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyimak materi hari ini. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu guru hebat. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya, silakan di-subscribe, di-like, dan di-komen video ini agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video berikutnya dalam persiapan ujian PPPK tahap yang kedua tahun 2025 ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.